kabarnya bagaimana? Selamat pagi Ibu. Kabar baik. Kabar baik Bu. Hari ini Ibu Cecil akan melakukan coaching atau coach dengan Pak Haji sebagai coaching. Jadi rubrik penilaiannya saya sebagai observer memberitahu kepada Ibu Cecil bahwa rubrik penilaiannya yang pertama itu dalam program coaching itu tentunya Ibu Cecil sudah menggunakan langkah atau alur tirta dengan baik. Nah, yang kedua adalah dapat menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Lalu yang ketiga, bagaimana kunci itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach atau Ibu Cecil sebagai coach. Lalu yang kedua, dalam prinsip coaching ini diharapkan yang pertama ada kemitraan, yang kedua adanya proses kreatif di dalam coaching, dan yang ketiga adalah dapat memaksimalkan potensi daripada coaching. Sampai di sini bisa Ibu Cecil bisa pahami? Bisa Bu. Pahami. Yang berikut, melalui coaching kali ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Cecil sebagai coach mau kembangkan? Baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Yang berikut Ibu Cecil dari ketiga kompetensi yang tadi sudah dikatakan itu, kira-kira mana yang ingin dikembangkan secara spesifik? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching kali ini Bu, yang pertama saya akan kembangkan kompetensi dan mendengarkan aktif, dan yang kedua dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Oke, baik Ibu Cecil. Dan yang terakhir, yang kelima ini Ibu Cecil, indikator bagaimana yang ingin dicapai oleh coach sendiri atau Ibu Cecil sebagai coach? Indikator yang akan saya dapatkan dari coach dari kegiatan coaching kali ini, saya ingin untuk mendapatkan kira-kira bagaimana coach bisa untuk menyampaikan permasalahannya lalu menemukan solusi pemecahan masalah dari coach itu sendiri. Kemudian adakah rencana aksi dari coach juga yang ingin dicapai? Rencana aksi ya nanti akan coach yang akan menemukan sendiri apa rencana aksinya dan kapan dia melakukan rencana aksinya. Oke, baik. Ibu Cecil, berarti Ibu Cecil sudah memahami ya bagaimana alur dari penggunaan alur tirta gitu ya dalam coaching yang akan dilakukan sebentar. Oke, baik, semangat Ibu Cecil nanti akan melakukan coaching bersama dengan Pak Haji sebagai coach dan Ibu Cecil sebagai coachnya. Dan saya akan mengamati bagaimana proses coaching. Baik, Siap Ibu Cecil? siap Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Selamat pagi ya. Selamat pagi Bu Sisil. Ya, apa kabarnya hari ini Pak? Hari ini saya kabarnya baik Bu Sisil. Oh ya, pagi. Pagi sepertinya terlihat bahwa pagi mungkin ada yang mau disampaikan. Ancang-ancang seperti pagi ini menceritakan sesuatu. Kita mau ajak diskusi dengan saya Pak. Baik Bu Sisil. Jadi hari ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu Sisil terkait dengan situasi yang saya hadapi dalam lingkup sekolah saya. Oh iya Pak. Baik Pak, kalau kita berdiskusi kita butuhkan sedikit waktu, mungkin 15 sampai 20 menit. Ya semoga apa yang kita diskusikan sebentar akan membuahkan hasil Pagi. Ya Pagi, kira-kira ada masalah apa Pak? Jadi baik Bu Sisil, selama ini saya pantau di sekolah saya ada beberapa guru yang ternyata dalam melaksanakan pembelajaran di kelas masih menggunakan pembelajaran yang monoton atau konvensional, di mana
mereka masih menggunakan metode ceramah itu. Iya Pak. Jadi, guru-guru di sekolah Bapak semuanya lebih banyak menggunakan metode ceramah. Betul. Sebagian besar menggunakan metode ceramah. Kira-kira menurut Pak, apa kira-kira yang diinginkan oleh Pak supaya bisa membawa perubahan sekolah Bapak gitu? Jadi baik Bu Sisil, yang saya inginkan adalah sebuah perubahan di mana perubahan itu mengacu pada proses pembelajaran yang tidak lagi menggunakan ceramah, metodenya tidak lagi menggunakan ceramah. Ya Pak. Jadi metode yang dimaksudkan tidak menggunakan metode ceramah. Kira-kira menurut Pak Gil, selain metode ceramah mungkin metode lain yang mungkin lebih menarik atau seperti apa yang Pak Gil inginkan supaya membawa perubahan di sekolah Bapak? Seperti apa Pak? Yang menurut saya yang saya inginkan adalah pembelajaran yang dimana bisa mendesain PowerPoint yang menarik, itu sederhananya, tapi kalau bisa mendesain model-model pembelajaran yang menarik sehingga siswa memang betul-betul terlibat dalam pembelajaran dan itu sangat menyenangkan. Oh iya Pak. Jadi Pak Gil menginginkan kalau para guru di sekolah itu menggunakan metode pembelajaran yang interaktif yang menyenangkan dengan misalnya membuat PowerPoint, lalu pembelajaran menyenangkan bisa juga dengan menggunakan game-game ya Pak ya. Nah, kira-kira seperti apa yang Pak Gil inginkan supaya bisa membawa perubahan di sekolah Bapak dari yang Pak Gil mau, seperti apa yang dikatakan Pak Gil tadi bahwa guru-guru di sekolah kebanyakan menggunakan metode ceramah lebih monoton begitu. Pasti Pak Gil menginginkan yang agak lebih baik. Dan kira-kira yang Pak Gil mau seperti tadi gunakan metode yang variatif yang lebih baik. Yang Pak Gil, kira-kira apa yang Pak Gil akan lakukan gitu untuk mengarahkan atau bisa membuat situasi perubahan di sekolah Bapak? Saya pikirkan untuk sementara ini atau saat ini adalah bagaimana melakukan kegiatan seperti mentoring rekan sejawat atau teman-teman guru agar dalam proses pembelajaran kita selaras. Memang kalau memang mendesain pembelajaran yang bagus, yang menarik, kita sama-sama mendesain. Nah, ini yang saya harapkan seperti itu. Iya Pak. Jadi yang dilakukan untuk pembelajaran di kelas dan kira-kira monitoring itu seperti apa Pak? Yang sejauh ini saya pikirkan adalah bagaimana kita mengajak rekan sejawat kita, baik itu dalam lintas minat mata pelajaran, NJMP atau komunitas praktisi dalam satu kelas dalam jurusan, itu kita bisa mengajak sehingga kita dalam melakukan sebuah perubahan itu secara perlahan tapi sedikit demi sedikit kita akan menghasilkan sesuatu hal yang baik untuk pembelajaran. Oh iya Pak, dari penjelasan Pak berarti dibutuhkan kolaborasi ya Pak? Iya betul. Kolaborasi. Dan untuk melakukan monitoring kegiatan monitoring seperti apa yang dari Pak Gil sampaikan, kira-kira Pak nanti dengan pihak mana untuk mengajak siapa yang bisa membantu Pak untuk melakukan ini? Kegiatan monitoring tadi supaya hasilnya maksimal. Baik, jadi sejauh ini saya akan merencanakan mengajak teman Pak Ahmad bisa membantu saya untuk dalam hal lebih mahir dalam IT, dalam mendesain model pembelajaran agar guru terlibat dan saat ini kita belajar bersama dan mengetahui hal teknisnya bagaimana mendesain pembelajaran. Oke, bagus sekali Pak Gil. Itu bagus sekali ya Pak ya. Jadi Pak Gil akan mengajak teman, mengajak rekan-rekan yang GMP dan rekan guru lainnya untuk menciptakan metode atau model pembelajaran yang seperti yang telah Pak Gil lihat. Kira-kira berada pada level berapa Pak? Kalau menurut pengamatan saya dari rentan level 1 sampai 10 kami di sekolah mungkin berada pada level 5. Level 5 ya Pak ya. Kalau level 5 berarti kira-kira Pak Gil ingin menaikkan ke level berapa begitu? Baik, untuk bagaimana meningkatkan dari level 5 meningkat hingga rentang 10, mungkin saat ini saya bisa mengatakan bahwa kami akan berusaha sampai level 7. Oh ya bagus tuh Pak. Berarti tambah 2 lagi ya Pak? Ya. 7. Luar biasa sekali Pak. Interaktif yang bagus
supaya pembelajaran itu menjadi menarik. Nah, kira-kira menurut Bagi, kapan Pak mau lakukan itu Pak? Mau menerapkan itu atau melakukan monitoring tadi? Kira-kira kapan waktunya Pak? Itu saya targetkan minggu depan. Wih, luar biasa Pak. Luar biasa minggu depan. Berarti minggu depan itu saya pasti ingin Pak mendengar hasilnya seperti apa. Itu luar biasa sekali. Saya ingin sekali mendengar kira-kira sejauh mana perkembangannya nanti Pak. Baik Pak, dari rencana tadi, apa langkah-langkah yang Pak harus ambil Pak dari keinginan tadi? Membuat sebuah perencanaan yang matang sebelum saya melakukan mentoring rekan sejawat gitu. Sehingga ketika dalam action, dalam mendesain model pembelajaran tidak ada hambatan yang kita dapatkan. Jadi paling pertama pasti membuat dulu perencanaan. Apakah perencanaan itu Pak buat sendiri atau bersama dengan rekan-rekan Pak? Untuk perencanaan saya akan libatkan beberapa rekan-rekan guru yang lebih paham dan mungkin spesifik untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan kami. Oh iya Pak. Baik Pak. Kalau begitu pasti dalam waktu dekat actionnya akan dimulai dan kita mengharapkan hasilnya pasti akan maksimal Pak. Dari yang disampaikan tadi kira-kira apa yang diharapkan dari Pak Gil terhadap diskusi kita hari ini Pak? Saya dapatkan dari coaching atau aktivitas pagi ini di mana saya bisa menemukan karena hambatan yang saya hadapi adalah pembelajaran yang konvensional atau ceramah. Bisa saya temukan bagaimana mengatur langkah untuk mendesain pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Kalau itu Pak, bagus sekali Pak dengan rencana aksi yang tadi, dan kita pasti sama-sama mengharapkan semoga satu atau minggu mendatang kira-kira bagi kapan kira-kira hasilnya bisa diberikan dan kita bisa diskusi lagi Pak. Kami akan menjalankan proses untuk mentoring. Mungkin hari Jumat kita sudah bisa lihat hasil atau peningkatan progres dari program mentoring ini. Luar biasa Pak. Baik Pak. Saya kira itu saja Pak yang perlu yang sudah kita diskusikan. Saya kira Pak Gil juga sudah tahu semua kira-kira apa yang akan dilakukan, dan semoga apa yang akan dilaksanakan sukses adanya Pak. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bagaimana coaching yang telah dilakukan bersama dengan Pak Gil? Apakah indikator ketercapaiannya dapat dicapai? Ya Bu, ketika saya melakukan coaching dengan coach saya Pak Gil, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Jadi mulai dengan menetapkan tujuan, lalu identifikasi masalah, lalu sampai kepada rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, bagus sekali Ibu Cecil. Nah, kalau Ibu Cecil sudah menerapkan alur kita, berarti dari coachingnya, apakah dia sudah menemukan solusinya? Ya Bu, dari alur kita yang saya gunakan tadi, coach saya bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan membuat coach mampu untuk mengungkapkan semua permasalahannya dan sampai kepada menemukan solusi pemecahannya. Lalu kompetensi apa yang Ibu Cecil kembangkan sebagai coach? Dari kompetensi yang ada tadi, selain 3 kompetensi tadi yang saya kembangkan, ada satu kompetensi lagi, mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi tentang alur tirta, sehingga dalam melakukan coaching berikutnya nanti lebih baik lagi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya mampu untuk menggali akar permasalahan dari apa yang coach sampaikan. Dan coach akan menemukan sendiri permasalahan dan solusi penyelesaiannya. Baik sekali Ibu Cecil. Ibu Cecil sudah mengembangkan kompetensinya dengan membiasakan alur tirta dan juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya juga bisa memberikan solusinya. Baik, berarti dari pengamatan ini saya melihat bahwa Ibu Cecil sudah sangat baik ya untuk melakukan coaching dengan Pak Gil ya sebagai coachingnya, dan Ibu Cecil sebagai coachnya sudah melakukan dengan tepat ya menurut alur tirta. Oke, baik Ibu Cecil, tahannya tetap semangat ya, seperti harapan Ibu Cecil untuk terus mengembangkan kompetensi untuk terus melakukan
coaching dengan semangat Bu Cecil. Terima kasih Bu, ya terus ya Bu. Selamat pagi Ibu ya. Ya, selamat pagi Pak Jil. Apa kabar Ibu hari ini? Luar biasa baik Pak Jil. Di pagi hari ini akan melakukan sebuah aktivitas yang sangat luar biasa, aktivitas coaching. Dan di sini saya berperan sebagai observer, Ibu Ria sebagai coach. Dan tentunya dalam berperan sebagai observer, saya sendiri memiliki sebuah rubrik penilaian, di mana sebentar akan melakukan aktivitas atau coaching kita dengan rubrik penilaian yang pertama adalah selama Ibu Ria berperan sebagai coach selalu menggunakan alur tirta, dan yang kedua menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, dan yang ketiga bagaimana coach dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Nah, hal yang penting juga yaitu prinsip coaching. Dalam prinsip coaching ada 3 hal yang perlu Ibu Ria ketahui sebagai coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dan melalui coaching kali ini kira-kira potensi apa yang ingin Ibu Ria kembangkan? Baik Pak Jil, yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah saya sebagai coach memiliki kehadiran penuh bagi coaching. Terus yang kedua mendengar aktif terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Lalu yang ketiga juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ketika coaching menyampaikan permasalahan. Baik Ibu Ria, dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik lagi, itu kira-kira Ibu Ria berkembangkan yang saya ingin kembangkan di sini adalah saya sebagai coach ini untuk bisa memahami alur kita yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jil, maka saya harus menggunakan yang aktif dulu, dan coach saya harus menggunakan yang aktif. Lalu kemudian saya juga bisa memahami kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbeda. Oke, nah kemudian indikator seperti apa yang ingin Ibu Ria capai untuk coaching dari Yang saya capai dari indikator dari coaching ini adalah saya berharap coaching itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Yang kedua adalah saya berharap coaching itu bisa memiliki rencana aksi yang dia bisa melakukan. Oke, Ibu Ria, terima kasih. Saya sudah mendapatkan gambaran untuk bagaimana berperan sebagai coach, dan saya harapkan Ibu Ria bisa melakukan coaching pada kesempatan ini dengan luar biasa, dan Ibu Ria tentunya semangat untuk tes atau coaching. Selamat pagi Ibu Cecil, apa kabarnya? Selamat pagi Bu, kabar baik. Baik. Ibu Cecil, hari ini saya lihat tetap bersemangat, namun saya dengar dari beberapa rekan guru itu ada sedikit masalah. Ya Bu, saya ada masalah dan saya ingin sekali ngobrol untuk mendiskusikan dengan saya sekarang. Apakah bisa dibantu saya? Dengan senang hati kita berbincang dalam waktu saat ini. Kira-kira kita punya waktu dalam percakapan kita sekitar 10-15 menit, dan bisa menolong Cecil ya dalam permasalahan yang saat ini Ibu Cecil sedang hadapi. Kira-kira Ibu Cecil masalahnya apa? Baik. Sebelumnya terima kasih karena Ibu sudah bisa menyiapkan waktu untuk saya untuk menyampaikan atau berbagi tentang masalah yang saya hadapi Bu. Begini Bu, saya sekarang sedang menghadapi masalah yang akhir-akhir ini sepertinya ada beberapa kasus yang terjadi. Anak-anak saya malas mengerjakan tugas yang diberikan, dan bahkan sampai dengan hasil belajar mereka juga rendah. Hasil belajar mereka rendah,
Bahkan ada beberapa anak itu nilai hasil belajarnya itu tidak mencapai KPM, Bu. Itu masalah yang saya hadapi. Jadi pada akhirnya saya itu, Bu, saya itu sudah maksimal mengajar dengan suara yang keras, tetapi kenyataannya seperti itu. Saya selalu rajin masuk kelas, tapi kenyataannya sekolah seperti itu. Itu masalah yang sangat jahat. Perannya di siswa ini mereka tidak sampai KKM ya, Iya, atau KBM, mereka tidak tuntas iya, yang diharapkan oleh Ibu Sisil. Ini Ibu Sisil juga sudah berusaha untuk memberikan dengan maksimal. Apakah Ibu Sisil sudah pernah menanyakan atau memberikan anak-anak untuk mengevaluasi cara mengajar Ibu Sisil? Selama ini belum pernah saya coba untuk menanyakan atau membuat evaluasi pada diri saya apakah pelajaran yang saya lakukan itu sudah maksimal. Belum saya pakai itu. Tapi dari Ibu Sisil sendiri kira-kira bisa menangkap apa yang menjadi masalah atau kekurangan baik anak maupun apakah mungkin dari metode pengajaran Ibu Sisil yang menonton sehingga anak-anak itu tidak sampai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin mencapai. Ya, Bu, saya sebenarnya sejujurnya, Bu, saya selama ini saya mengajar dengan menggunakan metode ceramah saja. Apa ada metode lain yang lebih kreatif selain ceramah yang bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar dan akhirnya mereka lebih mudah memahami game? Nah itu Bu yang saya inginkan seperti itu. Saya inginkan seperti itu. Ada metode-metode interaktif, ada metode-metode yang membuat guru kreatif yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran. Ada Bu, tapi sebelum mencobanya. Kemudian apakah Ibu sudah melakukan sharing dengan beberapa guru yang mungkin melihat mereka punya cara mengajar itu bisa menolong anak-anak, apakah Ibu pernah men-sharingkan dengan beberapa guru atau mungkin Ibu bisa melihat di YouTube ada banyak variasi metode pembelajaran yang menarik. Ibu bisa menggunakan kebanyakan apakah Ibu sudah mencoba untuk melakukan berbagai metode kreatif? Ya Ibu, saya sering melihat Bu, saya sering melihat metode pembelajaran misalnya di YouTube. Saya lihat juga dari teman-teman guru yang hebat, kemudian pembelajaran mereka yang mereka gunakan bagus Bu, tapi saya belum bisa mencobanya Bu. Sebelum bisa mencobanya, sebelum bisa merancang metode pembelajaran seperti itu, belum bisa gunakan kelas. Ibu punya keinginan untuk mencoba itu untuk bisa menolong anak-anak mencapai KBM untuk pencapaian pembelajaran. Itu Ibu, itu yang saya inginkan. Itu yang saya inginkan, saya mau ingin untuk mencoba model-model pembelajaran yang interaktif, model-model pembelajaran yang menarik, yang membuat anak-anak itu menjadi bersemangat untuk belajar dan bahkan sampai kepada mendapatkan hasil belajar yang maksimal dan mencapai nilai KPM. Saya akan mencobanya. Saya kepingin sekali Bu untuk bisa merancang model pembelajaran, membuat PowerPoint, merancang video pembelajaran, itu ingin sekali saya lakukan. Menarik, ya, Ibu Sisil punya kemauan yang besar ya untuk bisa memaksimalkan diri Ibu Sisil untuk mencapai KBM. Kapan kira-kira Ibu Sisil bisa melakukan perubahan? Ya, secepatnya Bu, mungkin dalam minggu ini saya coba untuk merancang itu. Tapi sepertinya saya sendiri belum bisa Ibu, saya mesti dengan bantuan kerja. Siapa kira-kira yang bisa membantu melakukan perubahan? Ya Bu, dalam rencana saya Bu, saya akan meminta rekan-rekan saya di bawah MG IPS untuk bisa membantu saya juga termasuk dengan beberapa guru yang mahir IT yang menguasai metode pembelajaran interaktif dan kreatif, sehingga mereka bisa membantu saya untuk melakukan bersama-sama untuk menciptakan metode pembelajaran yang baik. Saya juga akan mencoba mungkin dalam pembelajaran bisa menggunakan permainan interaktif, juga dengan game-game atau dengan speaking, biar anak-anak itu menjadi lebih bersemangat untuk belajar sehingga mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Karena berarti ada kolaboratif
dengan rekan sejauh ya, Iya, iya. dan juga punya usaha yang maksimal untuk meningkatkan potensi hidup. Luar biasa ya, bercerita tentang kondisi anak ya. Jadi mereka ternyata tidak mencapai KBM seperti itu. Dan itu juga sudah berupaya ya, rajin masuk kelas, ya, mengajar, sudah buka. Ya. Itu apa yang diharapkan dari anak-anak? Ibu, yang saya harapkan dari anak-anak saya itu mereka tekun dalam belajar, rajin mengerjakan tugas, mereka belajar yang giat sehingga mendapatkan hasil belajar yang maksimal, bahkan bisa mencapai KBM atau bisa melampaui KBM begitu Bu. Yang saya inginkan seperti itu. Untuk mencapai KBM tentunya ini kembali lagi juga kepada Ibu Sisi ya, berupaya. Jadi Ibu Sisi ini sudah masuk dalam level berapa sebagai guru di dalam belajar. Ibu, dari kondisi yang ada itu saya sepertinya ada di level 5. Ada di level 5. Tadi level Karena pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan belum terlalu maksimal, hitungnya setengah saja. Dari 1 sampai 10 saya hanya bisa sampai level 5, baru sampai level 5. Sehingga dari pembelajaran, dari diskusi kita ini saya juga punya keinginan untuk menaikkan. Jadi level berapa itu harapkan mencoba? Saya dari yang kita diskusikan ini Bu, saya merencanakan bisa mencapai atau menaikkan levelnya tambah 2 lagi Bu, sehingga menjadi 7 gitu. Nah, Sisi, kalau dari level 7 berarti apa yang dilakukan dalam proses? untuk mencapai level 7 ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Seperti tadi Ibu, saya mungkin melakukan persiapan mengajar, membuat pemetaan dulu terhadap peserta didik saya, lalu saya menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk media pembelajaran yang interaktif seperti PPT, video pembelajaran, lalu saya mungkin berkolaborasi dengan rekan-rekan saya untuk mendapatkan masukan lain. Baik sekali, Ibu Sisir. Baik Ibu, apa yang Ibu ingin dapatkan dari coaching kita saat ini? Dari perjalanan kita saat ini, apa yang Ibu ingin dapatkan? Baik Bu, yang ingin saya dapatkan dari coaching kita kali ini Bu, saya menginginkan anak-anak saya atau saya sudah menemukan solusi atas permasalahan saya tadi, yakni saya akan melakukan persiapan mengajar untuk menaikkan prestasi belajar anak-anak didik saya dengan merancang model-model pembelajaran yang interaktif, metode pembelajaran yang kreatif, bisa juga merancang video-video pembelajaran sehingga nantinya anak-anak dapat mendapatkan hasil belajar yang maksimal sampai dengan memperoleh KBM yang pas KBM atau melampaui KBM. Wah, menarik sekali ya Ibu Sisil, berupaya sangat besar untuk melakukan ini. Tapi Ibu Sisil, kita punya waktu sudah habis, jadi nanti kita akan berbincang-bincang lagi kapan Ibu Sisil ada waktu, kita bisa berbincang dan saya ingin tahu juga bagaimana perkembangan anak dan studi Ya, Bu, mungkin secepatnya saya akan melakukan apa yang saya rencanakan tadi, lalu saya akan segera menghubungi Ibu untuk kita bincang-bincang. Terima kasih Ibu Sisil sudah mau berbincang-bincang ya, dan saya juga bisa mengenal ya Ibu Sisil dan Ibu Sisil juga yang masuk ke sini. Baik, tetap semangat Ibu Sisil. Terima kasih ya, Terima kasih Ibu Sisil. Kira-kira Ibu ya, indikator ketercapaian untuk alur kita dalam aktivitas coaching tadi seperti apa Ibu? Percakapan dalam kita tadi Pak Coach sudah menemukan tujuannya, kemudian bisa mengidentifikasi masalahnya. Ya, saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga masalahnya bisa diidentifikasi,
kemudian coach juga bisa membuat rencana aksinya, dan yang terakhir coach juga bisa melakukan tanggung jawabnya terhadap masalahnya dan solusinya. Baik Ibu ya, tentunya luar biasa sekali yang sudah dipaparkan oleh Ibu ya. Kemudian kompetensi yang ingin Ibu Ria kembangkan di kemudian sesi coaching berkelanjutan kira-kira apa Ibu Ria? Ya, yang saya ingin kembangkan lagi, saya ingin lebih lagi membiasakan diri saya untuk melakukan coaching terhadap murid-murid saya maupun juga dengan rekan-rekan diri saya dengan menggunakan Alokir. Oke Ibu Ria, saya sangat bangga dengan situasi coachingnya yang luar biasa. Tentunya tetap semangat dan selalu belajar tentang Alur Tirta agar ke depan coachingnya semakin baik dan terus ditingkatkan. Terima kasih Pak Jil. Oke, sama-sama. Selamat pagi Pak Gil. Pagi Bu Sisil. Apa kabarnya hari ini Pak? Kabar saya hari ini baik Bu. Baik Pak, akan melakukan coaching terhadap ibunya ya Pak ya? Betul. Nah, sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan Pak. Yang pertama, kita akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Saya akan mengamati coach dan coachee saat melakukan coaching nanti. Apakah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Lalu kemudian bagaimana coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach. Dengan satu hal yang perlu dipegang adalah prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Nah, sebelum melakukan pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini Pak? Baik Bu Sisil, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh atau dosen, dan yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Oh ya Pak, jadi ada 3 kompetensi yang akan Pak kembangkan. Ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya Pak, dari ketiga kompetensi yang mau dikembangkan itu, kira-kira mungkin ada kompetensi yang lebih spesifik lagi Pak yang akan Pak kembangkan dalam coaching nanti? Baik Ibu, jadi 3 kompetensi ini yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik lagi adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coaching. Oh ya Pak, jadi ada 2 ya Pak, dua kompetensi yang ingin dikembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang pertama tadi apa Pak, yang mendengarkan secara aktif. Oke Pak, kalau demikian mungkin saya bisa tahu kira-kira apa indikator yang dapatkan dari coaching sebentar Pak. Baik Ibu. Jadi yang pertama, indikator yang ingin saya capai adalah coaching sudah menemukan sendiri solusi untuk menjawab permasalahannya. Yang kedua adalah coaching memilih rencana aksi atau rencana kelanjutan yang harus diterapkan untuk memperbaiki. Oh seperti itu Pak. Ya, baik Pak, terima kasih untuk itu. Setelah itu saya akan mengamati kegiatan coaching host dan coachingnya, diskusi kembali Pak. Baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Pak. Selamat pagi Ibu Ria. Ya, selamat pagi Pak Jil. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Nah, ini setelah saya mendengar tadi ada
Bapak Ibu guru menyampaikan bahwa Ibu Ria ada jari saya. Iya betul betul. Nah, kira-kira ada apa ya? Ibu Ria mau menyampaikan sesuatu? Jadi saya juga ada sedikit kesulitan nih menghadapi anak-anak yang ada anak-anak di kelas saya, tapi juga beberapa kelas yang dimana guru bahwa mereka sering bolos di jam pelajaran ataupun sebelum belajar. Ini yang membuat saya sekarang ada bingung jadi kondisi. Oh, baik Ibu Ria, jadi situasi saat ini adalah siswanya bolos. Ya. Baik Ibu Ria, kita akan mempunyai waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Kita akan bicarakan terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Ibu Ria. Oke, Ibu Ria, kalau boleh tahu kira-kira kenapa anak selalu melakukan tindakan macam bolos di luar jam sekolah? Itu kenapa Ibu? Ya. Itu sudah kajian yang saat ini saya masih bingung karena yang saya dengar itu dari guru itu yang pertama, kemudian saya juga langsung berhadapan dengan anak-anak ini ya waktu saya absen, lalu ternyata mereka memang anak-anak yang sama yang juga dikeluhkan oleh beberapa guru, mereka ini bolos dan hanya beberapa lalu saya ngajar, saya ketemu lagi mereka, saya sudah memberi nasihat mereka di depan teman-teman mereka, saya berharap mereka bisa merubah sikap mereka yang negatif itu, yang bolos itu untuk tidak bolos lagi. Tapi ternyata mereka masih melakukan bolos itu. Justru ini yang membuat saya yang membuat mereka sampai bolos. Karena ini masih bingung. Jadi sikap atau perilaku dari siswa ini yang ternyata menjadi kendala Ibu Ria. Ya sudah ditegur tapi mereka masih sikap bolos. Baik Ibu Ria, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Ria harapkan? Yang saya harapkan ya kalau bisa anak-anak saya itu mereka punya pemahaman yang baik gitu. Sekolah itu penting, belajar itu penting, itu yang saya harapkan dari mereka. Dan yang berikut adalah saya berharap mereka memiliki perilaku yang positif. Mereka lebih rajin untuk belajar, rajin datang ke sekolah, dan mereka tahu bahwa bolos itu ternyata merugikan diri mereka dan hasil mereka. Itu yang adalah masalah tadi. Nah, setelah Ibu Ria mengetahui kondisi real dalam lingkup sekolah Ibu Ria, pada rentang level 1 sampai 10 tentunya itu sesuatu yang istimewa. Kira-kira Ibu Ria boleh tahu pada posisi level berapa saat ini? Saya saat ini merasa saya masih di level 5 Pak Jil. Apa Ibu Ria punya keinginan untuk meningkatkan lagi? Iya, saya punya keinginan itu Pak Jil. Sampai level 8 Pak Jil. Luar biasa sekali, niat yang luar biasa dari Ibu Ria. Tentunya kalau sampai ke level 8 kira-kira apa yang harus Ibu Ria lakukan supaya tingkat bolos siswa ini bisa teratasi? Terima kasih Pak Jil. Tentunya yang pertama saya akan memanggil mereka secara khusus, lalu saya akan bertanya kepada mereka alasan mereka bolos itu kenapa. Kenapa mereka bolos. Jadi setelah saya tahu alasan mereka, saya akan menuntut mereka untuk memiliki pemikiran yang positif, ya, pemahaman yang benar tentang pentingnya sekolah, pentingnya belajar bagi mereka dan bagi masa depan mereka. Kemudian yang kedua adalah saya akan menuntut mereka untuk mereka juga bisa memahami bahwa perilaku negatif bolos itu akan merugikan diri mereka dan masa depan mereka. Itu yang perlu mereka ketahui sehingga pada akhirnya mereka paham dan saya berharap ada perubahan perilaku dari mereka. Lalu yang berikut saya juga butuh adanya kerjasama dengan wali kelas ya, orang tua untuk selalu memantau dan mengingatkan anak-anak ini agar mereka tetap konsisten. Baik Ibu Ria, dari uraian yang sangat luar biasa untuk mengatasi sikap perilaku siswa yang bolos,
antara aktivitas kerjasama dengan wali kelas dan orang tua, mana yang kira-kira lebih tertarik Ibu Ria lakukan pendekatannya? Ya, yang pertama tentunya saya mulai dengan wali kelas dulu. Wali kelas. Ya, karena ini adalah tanggung jawab wali kelas terhadap siswa di kelasnya. Kemudian setelah itu saya akan bicara sama dengan wali kelas, lalu wali kelas akan memfasilitasi saya untuk bisa bertemu dengan orang tua. Lalu dia akan menceritakan masalah anak-anak ini, kemudian orang tua juga bisa memotivasi anak-anak ini untuk rajin ke sekolah, rajin belajar, dan pentingnya mereka belajar. Nah, dari alur ternyata Ibu Ria ingin melakukan kerjasama atau kolaborasi yang luar biasa ini. Saya lihat dengan wali kelas, kemudian langsung ke orang tua. Iya. Nah, kira-kira kapan Ibu sehingga bisa terrealisasi, bisa meredam atau mengurangi tingkat bolos atau perilaku siswa ini? Karena memang sekarang waktunya sudah mau dalam proses pembelajaran, jadi bagian saya harap tidak sampai penilaian akhir semester Fajil. Jadi secepatnya dalam minggu ini kalau bisa saya bertemu dengan kelas, lalu bisa memfasilitasi saya bisa ketemu orang tua. Oke, Bu Ria, kira-kira dalam aktivitas atau rencana Ibu Ria ke depan, apa yang didapatkan dari coaching saat ini? Nah, dari coaching ini saya sangat bersyukur karena awalnya saya tadi bingung gitu bagaimana ya mengatasi anak-anak ini seperti itu. Tapi saya bersyukur tadi melalui percakapan ini saya akhirnya bisa menemukan solusinya. Ya, dengan ternyata yang saya lakukan yang pertama adalah saya hanya membantu mereka secara umum, tidak memandang mereka secara khusus, tidak tahu apa alasan mereka. Jadi itu juga pertemuan khusus dengan mereka. Akhirnya saya bisa paham itu. Terus yang kedua adalah tentunya untuk terus memantau dan anak-anak itu terus memiliki komitmen untuk berlaku positif, ya itu membutuhkan kolaborasi antara kerjasama dengan wali kelas dan juga orang tua. Baik, Bu Ria. Nah, sampai dengan saat ini, saya rasa aktivitas atau coaching kita ini sangat luar biasa dan saya akan menunggu rencana atau planning dari Ibu Ria untuk mengurangi tingkat bolos siswa dan rencananya mau dilakukan minggu depan dan harapan saya bisa berjalan dengan baik dan kita akan lihat setelah dari itu kira-kira progres atau peningkatan dari perencanaan yang Ibu lakukan. Tetap semangat Ibu. Baik Pak Jin, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama Ibu Ria. Ya. Dan Pak Gilang, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Gilang lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Ibu, indikator ketercapaian dari aktivitas atau coaching yang saya lakukan pada hari ini, saya betul-betul ingin menerapkan alur tirta Ibu, di mana saya mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang coach hadapi, kemudian saya mencoba menggali potensi yang coach miliki dan mulai merencanakan kira-kira rencana aksi atau planning dari coach seperti apa dan kemudian kita implementasi dalam bentuk tanggung jawab. Ya. Wih, luar biasa sekali Pak, luar biasa sekali. Yang saya ikuti memang ternyata bahwa dari hasil pengamatan saya, Pak sebagai coach sudah melakukan coaching dengan baik dengan menggunakan alur tirta dan tahapan-tahapan yang seperti alur yang seperti tadi Pak sampaikan. Lalu di samping itu, coach sudah sebagai coach Pak sudah mengajukan pertanyaan yang dapat menggali coach untuk menemukan akar permasalahan dan solusi pemecahannya. Ya. Selain itu juga coach juga sudah mampu untuk mengetahui permasalahan dan
prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seperti tadi. Nah, pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Pak kembangkan dari kegiatan atau coaching kali-kali berikutnya? Baik Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait dengan aktivitas atau coaching, saya ingin memperdalam lagi tentang alur tirtanya sehingga mampu lebih memperjelas lagi cara atau teknik menggali potensi dari coaching agar coaching bisa menemukan sendiri solusi dan bisa menjawab permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Bagus sekali Pak, wah hebat Pak ya. Terima kasih Pak. Sekiranya itu saja yang kita diskusikan hari ini Pak. Terima kasih sudah melakukan kegiatan coachingnya. Semoga coaching-coaching mendatang jauh lebih bagus dan lebih bermakna lagi dengan menggunakan alur tirta. Terima kasih. Oke, terima kasih.